oral yang kemarin kita pelajarin terkait residual atau kadar residual tersebut itu mirip dengan metode ekskresi urin kumulatif. Nah, untuk yang pertama, untuk kecepatan metode ekskresi urin atau rate method ini, ketika kecepatan ekskresi obat itu mengikuti order pertama, maka persamaannya itu adalah bi-eksponensial, yaitu dia ada fase absorpsi dan juga pada fase eliminasi. Fase absorpsinya di sini, nanti di sini ada fase eliminasi. Dan dirumuskan dengan persamaan tersebut, yaitu kecepatan ekskresinya sekian, dengan adanya faktor ketersediaan Hayati atau bioavailabilitas, dosis obat yang diberikan, kecepatan eliminasi ekskresi, K itu adalah kecepatan ekskresi. Kalau K saja berarti tetapan eliminasi. Nanti di sini akan ada 3 K. KA, KE, dan K. Itu semua berbeda ya. Jangan sampai kebalik-balik. Nah, kalau KA itu adalah tetapan absorpsinya, sedangkan K adalah tetapan eliminasi. Tetapan eliminasi itu yang seperti biasa yang kita gunakan itu. Yang bisa untuk menghitung waktu paruh eliminasi, berarti pakainya yang K. Bukan yang KE ya. Ini berarti kalau waktu paruh absorpsi berarti pakai ini. Nah, ini bentuk kurvanya itu mirip seperti pada kemarin yang kita data darah itu ada yang naik, lalu ada kadar puncak, lalu ada fase eliminasi. Kurang lebih sama seperti yang kurva kadar versus waktu pada darah. Nah, ini kita misalkan adalah setelah sekian lama pemberian obat, misalnya adalah setelah 7 kali T setengah absorpsi, maka proses absorpsi itu akan mendekati 0 atau obat itu berarti harus sudah hampir sempurna diserap oleh tubuh. Nah, nanti persamaan ya, otomatis persamaan untuk eksponensial yang absorpsi itu akan bernilai 0, sehingga nanti akan diturunkan persamaan menjadi demikian. Lalu kita lenkan menjadi len DDU per DT dan seterusnya. Jadi tidak ada KA lagi di sini ketika 7 kali waktu paruh absorpsi atau absorpsinya sudah sempurna. Nah, ini untuk slot fase terminalnya adalah K atau tetapan eliminasi. Lalu kita misalkan intercept, potongannya adalah I, maka rumus I itu akan didapatkan ini. Sebenarnya rumusnya itu hampir-hampir sama dengan yang kemarin, karena persamaannya kan tetapnya sama dengan Bx plus A ya. Tapi hanya di dalamnya variabelnya yang berubah, karena sampel yang kita gunakan kan berubah. Kalau di data darah kita tidak ada KE, maka di data urin kita ada KE ekskresi, karena kan karena faktor urin yang dikeluarkan gitu kan. Nah, lalu persamaan di atas itu diintegralkan, maka akan didapat dengan persamaan sedemikian rupa. Nah, DU itu adalah jumlah obat yang akan kita ukur gitu. Itu adalah DU. Kalau misalnya di darah itu kan ada namanya istilahnya kan CT dan lain sebagainya. Kalau di sini adalah istilahnya DU. Nah, ketika semua obat telah diekskresi pada waktu tak terhingga, maka konstanta E atau eksponensial E pada waktu tak hingga itu akan sama dengan 0. Jadi dia diekskresi terus gitu kan sampai waktu yang kita tidak tahu kapan. Nah, itu eksponensialnya itu akan jadi 0. Nah, ketika eksponensialnya jadi 0, maka jumlah obatnya itu sama dengan jumlah obat yang tak hingga itu akan sama dengan FDE, jumlah obat yang masuk, dosis obat yang diberikan, dosis ekstravaskuler, dikalikan tetapan ekskresi dibagi dengan konstanta eliminasi. Atau kalau misalnya kita mau nyari tetapan ekskresi, itu bisa menggunakan rumus ini. Dan untuk mendapatkan tetapan absorpsi, kita bisa masukkan rumus intercept. Ini adalah intercept, dari ini tadi. Dengan tinggal dimasukkan, lalu dimasukkan angka-angkanya. K min K dibagi jumlah obat hingga dikurangin K. Bentar.
Oke, lanjut. Nah, tadi adalah rate method. Lalu yang kedua adalah metode ekskresi urin kumulatif atau sigma minus method. Ini mirip seperti metode residual pada part oral. Ya, dengan memanfaatkan dua syarat. Yang pertama, jika kecepatan absorpsi obat harus lebih besar dari eliminasinya. KA harus lebih besar daripada K. Yang nilainya itu kurang lebih 3-5 kali dari nilai K, dari ketetapan eliminasinya. Yang kedua, sampel awal urin harus diambil seawal mungkin setelah pemberian ekstravaskular, sehingga nanti akan didapat bentuk kurva log atau ln DO tak terhingga minus DO versus waktu itu bifase. Bifase ada yang naik terus turun. Adalah bifase. Dengan memanfaatkan dua syarat ini, maka kita bisa memanfaatkan metode residual seperti pada data darah. D itu apa? D itu adalah jumlah obat yang diperoleh dalam urin yang tidak boleh melebihi dosis yang diberikan. Kalau dosis yang diberikan itu kan DEF. Kalau DU lebih besar dari DEF, berarti ada sesuatu yang salah terhadap pada pasien tersebut. Atau mungkin kita juga bisa salah menghitung, juga bisa kan nggak mungkin dosis jumlah obat yang diperoleh di urin itu lebih besar daripada dosis yang kita berikan. Pasti akan ada proses metabolisme, akan ada yang diabsorpsi dan lain sebagainya. Pasti dia akan lebih kecil. Yang kedua, tidak boleh ada periode pengumpulan urin yang hilang atau terlewat. Jadi pengumpulan urinnya itu harus time by time, itu harus selalu ada, tidak boleh lewat. Misalnya 30 menit kedua itu harus diambil, tetap harus diambil, maka itu tidak boleh terlewatkan atau tidak boleh hilang. Atau misalnya jam ke-12 harus kita sampling, berarti jam ke situ tidak boleh kita lewatkan untuk sampling urin, berarti tetap harus diambil gitu, untuk bisa mendapatkan nilai DU. Diperlukan waktu pengumpulan urin yang hilang atau terlewat. Jadi kalau misalnya kita ada pengumpulan urin yang hilang atau terlewat itu berarti akan berbeda pada jumlah DO tak hingganya itu nanti. Gitu. Jadi harusnya mungkin jumlahnya adalah sekian gitu, karena kita ada waktu yang pengumpulan urinnya itu ada yang terlewat gitu. Berarti nanti jumlah DO-nya itu akan berpengaruh, tapi itu pengaruhnya terhadap perhitungan kita itu. Karena nanti kalau metode residual kan ada yang kita hitung per jamnya itu. Ada yang jam ke-1, 2, 3, dan seterusnya itu. Kalau misalnya ada yang berdasarkan sudah terhitung itu ada yang terlewat, berarti nanti akan berpengaruh terhadap DO tak hingganya. Diperlukan waktu pengumpulan urin sampai jumlah obat yang di dalamnya sampai minimal. Nah, seharusnya pengumpulan urin itu dapat hingga 7 sampai 10 dari waktu eliminasinya. Tetapi di sini kita juga harus memperhatikan sensitivitas metode atau alat yang akan kita gunakan itu sensitif enggak untuk mengukur kadar dalam urin ataupun dalam darah itu yang jumlahnya itu sangat kecil gitu. Kalau misalnya sensitivitasnya tidak memenuhi sampai 10 kali waktu baru eliminasi misalnya, ya kita data darah, data konsentrasi atau jumlah obatnya tidak akan terdeteksi, jadi percuma saja gitu. Jadi secara teori harusnya seperti ini, tetapi secara praktek kita juga harus memperhatikan metode dan alat yang akan kita gunakan. Nah, tadi setelah obat diberikan secara ekstravaskular dosis tunggal, maka persamaan ekspresi obat di dalam urin itu adalah demikian. Jadi DO tak hingga dikurangin DU itu akan ditemukan persamaan sebagai berikut ini. Lalu untuk menghitung jumlah obat yang sensitif pada waktu tak hingga adalah demikian. Jadi persediaan hayati dikalikan dosis ekstravaskularnya berapa, lalu dikalikan dengan kecepatan ekskresi. Nah, lalu ketika proses absorpsi obat hampir selesai atau hampir sama dengan 7 kali waktu paruh absorpsi, maka nilai tetapnya absorpsi tadi kan 0.
Sedangkan eliminasi itu masih berlangsung, sehingga dia mempunyai nilai tertentu, sehingga persamaannya akan menjadi min DU tak hingga min DU sama dengan sekian. Lalu kita bisa lakukan sehingga didapatkan persamaannya ini. Nah, slope-nya itu apa? Slope-nya adalah seperti biasa, min K, dan intercept-nya pada sumbu Y adalah ini. Untuk intercept nanti ada beberapa rumus yang bisa diturunkan. Nah, ini tergantung dari data yang kita punya apa. Nah, ini untuk penerapan metode residual data urin. Yang pertama, membuat grafik dari len DU tak hingga minus DU versus waktu. Waktunya di sini berubah jam. Yang pertama kita buat adalah fase eliminasi. Seperti halnya pada kemarin untuk data darah absorpsi. Jadi kita akan menghitung dulu di fase eliminasi. Sehingga nanti akan mendapatkan persamaan regresi linear. Nah, dari situ kita akan mendapat nilai K-nya berapa, intercept-nya berapa, dan juga nilai R. Lalu kita memasukkan nilai waktu T yang bukan pada fase eliminasi, yang selain 4 titik terbawah atau 3 titik terbawah, 3-4 titik terbawah, itu kita masukkan nilai T ke persamaan yang kita dapat dari nomor 1. Nah, dari persamaan tersebut, setelah T dimasukkan, kita akan mendapatkan nilai DU aksen min DU ekstrapolasi pada tiap waktu. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai DU aksen min DU residual. Yang didapat dari mana? Didapat dari DU aksen, DU tak hingga min DU ekstrapolasi dikurangi dari DU tak hingga minus DU yang kita hitung dari persamaan 1 yang T-nya kita sudah masukkan. Lalu yang keempat, bisa menetapkan harga KA, yaitu dengan membuat grafik persamaan regresi len DU aksen minus DU residual versus waktu pada fase absorpsi. Fase absorpsi itu di mana? Nanti kalau kita sudah menggambar grafiknya, maka kita akan tahu fase absorpsinya itu di menit yang keberapa. Waktu yang keberapa. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkonfirmasi atau mengecek ulang pengambilan waktu fase eliminasi itu apakah sudah benar atau belum, berdasarkan nanti kita melihat waktu absorpsinya. Nah, ada di sini. Kalau ada yang mau belajar menghitung, bisa kita belajar bersama. Silahkan bisa menggunakan Excel. Untuk waktunya adalah ini, bisa dimasukkan ke Excel dengan memasukkan nilai DU-nya yang sekian. Ini DU aksennya adalah 50. DU aksen minus DU adalah sekian. Nah, nanti silahkan membuat ini. Silahkan membuat grafik terlebih dahulu. Len DU tak hingga minus DU versus waktu di fase eliminasi. Fase eliminasi di sini bisa terlihat di sini. 2, 3, 4. DU aksen minus DU. Sini, tapi jangan lupa ini untuk dibuat lennya dulu ya. Nanti akan ketemu persamaan regresi. Bisa sambil dicoba nih. Saya mencari kalkulator.
Nanti kalau misalnya keluar ujian gitu misalnya, dan di sini di kolom DU tak hingga minus DU itu kosong, silahkan nanti bisa dihitung dari mana, dari 50 dikurangin dari data DU-nya berapa, maka dia akan ketemu DU tak hingga minus DU tiap waktunya itu berapa. Atau adakah satu yang mau ini share screen seperti kemarin pembuatannya? Coba deh dikerjakan, nanti ketemu persamaan di fase eliminasinya berapa. Y sama dengan masukkan ke Excel aja deh waktu DU, DU tak hingga minus DU, lalu kolom di kanannya lagi ditambahkan len DU tak hingga minus DU, lalu silahkan dipilih fase eliminasi, waktunya, dan juga hasilnya, lalu dibuat grafik menggunakan scatter and plot itu. Nanti akan ditemukan grafik fase eliminasi. Nah, dari grafik di situ akan sudah muncul persamaan regresinya. Apakah sudah ada yang menemukan? Sudah muncul hasil untuk persamaan regresinya berapa? Sudah ketemu? Atau masih ada yang bingung?
Ayo, udah ada yang menemukan persamaannya? Udah dimasukkan scatter and plot? Oh, belum. Mau bertanya Bu, Hmm? itu menggunakannya berarti di-learn-kan dulu ya Bu? Iya, maksudnya mau buat persamaannya kan? Iya. Iya, jadi udah masuk Excel kan? Waktu DU tak hingga minus DU. Nah, sebelah kanannya nanti silahkan ditambahkan kolom len dari DU tak hingga minus DU. Nanti silahkan dipilih yang fase eliminasi. Nanti dibuat grafik dulu seperti yang darah kemarin. Nah, setelah dibuat grafik, nanti akan muncul juga di grafik itu kalau di Excel persamaan regresinya. Nah, sudah ketemu kah persamaan regresinya? Sudah muncul? Grafiknya nanti hasil lennya ya, Dek ya, bukan angka miligramnya, tetapi untuk grafiknya adalah hasil lennya. Len DU hingga minus DU versus T. T-nya dalam satuan jam. Yang sudah menemukan boleh ini, boleh memberikan jawabannya. Yang nomor 1 grafiknya belum semua. Belum, Bu. Masih bingung? Masih bingung atau gimana? Bu izin bertanya, Hmm? berarti untuk sumbu X-nya itu yang len DU aksen min DU. Untuk yang Y-nya yang waktu, Bu. Kebalik deh. X-nya berarti yang waktu, yang Y-nya adalah hasil dari len DU tak hingga minus DU. Wah, baik. Terima kasih, Bu. Ya, Bu, saya regresinya udah dapat, Bu. ayo. Berapa? Persamaan regresinya Y sama dengan min 0,061 X ditambah 4,061 Min 0,061 X plus ditambah 4,061. 061. Kamu tadi ngambil titiknya 4 titik terbawah kan, Dek? Halo? Oh enggak, Bu, semuanya. Bentar, salah. Ini kan yang nomor 1 itu kan membuat grafik untuk fase eliminasi. Tuh, jadi yang kita buat grafik adalah 4 titik berbawah. Ini saya coba mau login pakai laptop juga bentar, tapi ini saya belum berhasil. Tak tunjukkan. Soalnya ini saya pakai tablet, jadi pakai Excel kurang ini.
Atau ada yang lain yang sudah menemukan? Ini saya udah dapet yang 4 titik itu, Bu. Nah, berapa? Y sama dengan min 0,067 X ditambah 4,21. Oke, 4,21. Kurang lebih sama, sekitar segini gitu kan. Nah, tadi kan dari persamaan fase eliminasi, kita akan mendapatkan nilai slope atau minus K-nya, atau tetapan eliminasinya berapa sama interceptnya berapa. Nah, ingat kan kalau Y itu sama dengan min BX plus A, di mana kalau len DU aksen min DU itu akan sama dengan min len I plus A kali T. Nah, di sini nilai slope-nya adalah berapa nilai slope-nya? 0,067. Berapa? Minus 0,067. Ini adalah nilai slope atau sama dengan nilai K. Berarti dari sini kita sudah mendapatkan satu jawaban ya. Kita akan mendapatkan nilai K-nya. Lalu berapa nilai intercept-nya? 4,21. 4,21. Tapi ingat ya, intercept yang 4,21 ini dalam bentuk len. Jadi nanti kalau misalnya kita mau membuat dia dalam bentuk miligram, berarti kita harus membuatnya menjadi antilen dulu. Antilen dari 4,21 berapa? Enam 67,35. 67,35 miligram. Oke. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kita sudah mendapatkan nilai antilen dari intercept. Yang kedua, masukkan waktu T yang bukan fase eliminasi ke persamaan nomor 1. Nah, untuk yang lain tadi gimana? Ada ini enggak kesulitan enggak atau masih bingung untuk mendapatkan nilai Y sama dengan minus 0,067X plus 4,21? Masih ada yang bingung atau sudah paham? Kalau enggak, saya coba pakai laptop ya, Pak. Saya ulangi, saya stop dulu. Untuk share screen-nya.
Dek, layar saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya, Bu, sudah. Oke, Excel saya juga udah kelihatan ya? Nggih, Bu. Kalau Excel saya kelihatan nggak? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Gimana? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Oke, tadi kan sudah menemukan jawabannya. Silahkan dibuat len dulu. Tadi udah semua ya dibuatkan ya. Oke, setelah dibuat len, kita akan membuat fase eliminasi atau persamaan dari fase eliminasi. Yang pertama itu untuk fase eliminasi tadi dari T12 sampai dengan T36. Bisa juga dengan memasukkan nilai X sama Y. Untuk nilai X sama Y-nya jangan sampai kebalik. X-nya adalah waktu, sedangkan Y-nya adalah hasil dari nilai volume-nya. Lalu kita tinggal memasukkan ke persamaan grafik. Nah, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Semua sudah membuat seperti ini. Kita tinggal mengubahnya, yaitu fase eliminasi. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan yaitu persamaan regresinya. Bagaimana caranya? Klik kanan, add trend line. Oke, di sebelah kanan kalian akan muncul trend line options. Di sini bisa diklik atau dicentang display equation on chart sama display R square. Nah, di sini akan muncul persamaan untuk fase eliminasi. Sampai sini masih ada yang bingung? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, sudah bisa semua ya sampai sini ya. Nanti maksudnya kalau ujian atau apa sudah bisa. Nah, dari sini, dari persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai tetapan eliminasi yaitu dari slope-nya. Slope-nya itu siapa? Slope-nya adalah ini, min V-nya atau 0,0676 itu adalah nilai K atau tetapan eliminasi. Lalu selanjutnya yang kedua, kita memasukkan nilai T yang bukan fase eliminasi ke persamaan ini. Gimana caranya? Kalau misalnya manual, tinggal dimasukkan X-nya ini diganti dengan nilai waktu. Silahkan 0,0676 dikalikan waktunya 1 plus 4,216 menggunakan kalkulator misalnya kan. Itu bisa. Atau kalau misalnya mau menggunakan Excel, kita kalikan dengan waktu, lalu kita tambahkan 4,2136. Kita akan menemukan hasil dari len DU aksen minus DU yang eksponensial. Itu selama bukan yang fase eliminasi. Nah, kita ketemunya di sini. Ini adalah len DU tak hingga minus DU ekstrapolasi. Nah, sampai sini sudah paham semua kan? Terus setelah itu kita akan menghitung nilai DU aksen minus DU residual. Nah, DU tak hingga minus DU residual.
Tapi ekstrapolasinya kita ini kan masih len, jadi kita harus membuatnya dia menjadi anti len. Maka di sini kita DO tak hingga minus DO ekstrapolasi dalam kurung miligram. Kalau caranya gimana? Eksponensial dari ini. Nah, kita akan menemukan hasil DU tak hingga minus DU untuk ekstrapolasi. Jadi kita tarik ke bawah. Sampai sini masih ada yang bingung? Tapi kalau misalnya kita menggunakan kalkulator deh, nanti kan kita mendapatkan ini kebersamaan ini. Ya tinggal kita kalau pakai kalkulator tinggal shift len saja, dimasukkan angka 4,146, maka dia akan ketemu 63, sekian. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator secara manual. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Kalau sudah, nanti DU residual kita bisa mendapatkannya dengan cara DU ekstrapolasi dikurangin dengan DU waktu tertentu. Nah, kita akan mendapatkan seperti ini. Sudah ketemu. Lalu kalau misalnya kita mau membuat persamaan pada fase absorpsi, kita akan mencari nilai Ka, maka kita harus membuat grafiknya lagi. Kalau grafik kan kita bentuknya adalah len DU res ya. Kita dalam bentuknya len versus tuh. Jadi kita harus membuat len dari DU residualnya. Kita nah, sudah menemukan untuk len DU res. Kuliah, Sek. Kayaknya ada yang bocor nih Ya, Bu, maaf buat suaranya. Nggak apa-apa. Sudah ya di sini ya. Sampai sini ada yang bingung? Ibu mau tanya tadi cara nyari regresi linear dari grafiknya gimana ya, Bu? Memunculkannya. Iya. Klik grafiknya. Ya kalau di tempat saya kan warnanya orange ini. Klik grafiknya, klik kanan. Kalau misalnya belum muncul, ini saya hapus dulu ya. Ini klik kanan. Add trend line deh kalau ada. Coba saya bentar. Nggak ada. Kalau saya udah format trend line, saya tadi saya udah mengeklik soalnya. Nanti klik kanan, tinggal add trend line. Kalau misalnya sudah pernah mengeklik add trend line, nah nanti muncul trend line. Lalu display equation sama display R, nanti dia akan muncul persamaan regresinya seperti apa. Yang lainnya ada yang ditanyakan lagi? Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai Ka atau ketetapan absorpsi. Di sini kita akan mencari 4 titik pertama, yaitu 1 sampai 4. Kita akan len DU-nya yang kita gunakan adalah len DU residual karena adalah fase absorpsi seperti sama dengan kasus data darah kemarin. Silahkan diklik 4 titik teratas, lalu kita klik seperti yang fase eliminasi tadi, scatter and plot.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah fase absorpsi. Tuh. Nah, kita juga dari sini bisa mendapatkan persamaannya sama. Klik kanan, lalu add trend line. Nah, kita bisa munculkan display equation sama R-score-nya berapa. Lalu dari sini kita bisa mendapatkan nilai KA-nya berapa. Nilai KA-nya adalah minus 0,2739. Oke, sampai sini apakah masih ada yang bingung atau hasilnya ada yang berbeda? Nah, nanti kalau misalnya dari setiap fase-fase itu sudah ada sudah ada persamaannya masing-masing, ini tinggal pertanyaan selanjutnya aja. Kalau misalnya ditanyakan adalah waktu paruh, nanti waktu paruh eliminasi atau waktu paruh absorpsi, maka kita bisa tinggal masukkannya aja nilai K eliminasinya berapa, nilai K absorpsinya berapa. Jadi ketemu dari waktu paruh eliminasinya masing-masing. Coba deh dihitung untuk waktu paruh eliminasi sama waktu paruh absorpsinya berapa. Ini kan nilai K eliminasi sama nilai K absorpsinya kan udah diketahui. Nah, tinggal menghitung nilai waktu paruh absorpsi dan waktu paruh eliminasi. Nah, realnya berapa? Sama absorpsinya berapa? Nah, sudah ketemu, silahkan untuk memberikan jawabannya. Yuk, waktu paruhnya sudah ada yang menemukan? Tes tengah eliminasinya kurang lebih 10 jam, Bu.
10 jam. Kalau waktu paruh absorpsinya Sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Oke, waktu paruh absorpsi 2,5 ya. Oke, jawabannya sama, kurang lebih sekitar segitu. Nanti kalau misalnya dia jadi waktu paruh eliminasinya waktu paruh absorpsi hanya 2,5 jam, dan waktu paruh eliminasinya adalah kurang lebih 10 jam. Nah, yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Sebenarnya materi udah habis untuk yang sebelum UTS. Ada yang mau ditanyakan enggak? Bu, mau tanya buat yang fase eliminasi itu dipilih 4 data terakhir itu emang begitu apa gimana ya, Bu? Biasanya itu 4 data terbawah itu akan sudah memasuki fase eliminasi. Amannya sih, Dek. Kalau misalnya kita ambil tengah-tengah, misalnya lebih enaknya sebenarnya dibuat grafik dulu seperti fase darah kemarin. Kita membuat grafik full semua dulu, nanti baru kita bisa melihat yang membentuk garis lurus di fase eliminasi itu mulai waktu keberapa. Tapi kalau misalnya Anda, biasanya sih memang untuk 4 titik terbawah itu biasanya dia sudah memasuki fase eliminasi. Fase absorpsinya dia sudah habis gitu. Biasanya mayoritas seperti itu. Tapi kalau lebih akuratnya lagi, adik bisa membuat grafik waktu versus len DU len DU tak hingga minus DU dia berbentuknya apa. Nanti kalau misalnya dari grafik itu kita bisa melihat fase eliminasinya ada di titik yang mana. Biasanya dia ada di ini loh, apa? Kalau misalnya dia sudah membentuk garis lurus linear, berarti dia sudah memasuki fase eliminasi. Tapi kalau misalnya dia masih di antara bengkokan antara fase puncak melengkung itu, berarti dia belum murni memasuki fase eliminasi. Kalau mau coba silahkan dibuat grafiknya, nanti akan kelihatan 4 titik terbawah itu dia sudah memasuki fase eliminasi karena sudah membentuk garis linear. Jadi memang dia sudah tidak ada absorpsinya lagi di situ, dia tinggal ekskresi aja, eliminasi aja. Kalau misalnya masih antara fase transisi dari puncak mau turun itu, dikhawatirkannya di situ tuh sudah memasuki masih ada fase absorpsi. Atau di slide saya itu ada di slide terakhir, itu untuk mengecek lagi seperti poin nomor 5 tadi ya, yang kita harus mengecek kembali waktu eliminasinya itu sudah tepat atau belum. Nah, kalau di slide saya yang terakhir itu dengan melihat waktu paruh absorpsinya. Nah, tadi kan waktu paruh absorpsinya itu kan 2,5 jam atau kurang lebih lah sekitar segitu ya, dengan kecepatan absorpsi adalah 0,2739. Nah, waktu kita pertemuan sebelumnya kalau tidak salah, atau sebentar deh saya share screen untuk ini dulu aja PowerPoint-nya.
Kayak saya kelihatan ya, Dek ya? Iya, Bu. Terlihat, Bu. Oke, ntar. Tadi pas saya jelasin slide terakhir ini, terdengar suaranya nggak? Enggak, Enggak, Bu. Bu. Oke, bentar ya. Ada sedikit keeroran tadi ternyata. Kembali ke slide yang terakhir untuk tadi pertanyaan terkait apakah 4 titik terbawah, bagaimana menentukan 4 titik terbawah. Tadi kan salah satu adalah menggunakan grafik, kita menggambar secara keseluruhan dari T1 sampai 36 versus len DU aksen, DU tak hingga minus DU. Ini sampai semua ini kita buat scatter and plotnya itu, maka kita akan melihat bahwa 4 titik terbawah itu ketika dia sudah berbentuk garis lurus, berarti dia sudah masih fase eliminasi. Tapi kalau dia masih dibengkokkan antara yang paling atas menuju ke bawah itu, berarti kemungkinan di situ masih ada fase absorpsinya. Jadi kita tidak akan mengambil di titik tersebut. Itu sama seperti hanya dengan fase absorpsi seperti pada data darah kemarin. Tapi kalau kita mengambil dari titik bawah ke atas, terus ketika dia sudah grafiknya itu sudah belok atau sudah bengkok menuju pada puncak, berarti ada kemungkinan di situ sudah memasuki sudah adanya fase eliminasi, sehingga yang yang titik transisi tersebut tidak akan kita ambil gitu, karena kita akan murni mengambil di fase absorpsinya. Nah, atau salah duanya yaitu kita menghitung tadi waktu paruh absorpsinya sudah ketemu 2,5 jam. Nah, di sini ada tabel nilai waktu paruh sama persen obat yang diabsorpsi. Ya, jadi nilai waktu paruh di sini itu adalah bukan waktu paruhnya, tetapi adalah 1 kali waktu paruh, 2 kali waktu paruh, dan seterusnya. Kalau misalnya 1 kali waktu paruh, ini, maka ada 50% obat yang sudah terabsorpsi. 2 kali waktu paruh, 75, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini fase absorpsi itu akan hampir selesai ketika obat itu sudah paling tidak terabsorpsi 96,80% diasumsikannya, atau setara kita bulatkan adalah 97%. Ketika obat sudah terabsorpsi 97%, maka kita bisa mengasumsikan bahwa obat tersebut sudah terabsorpsi, atau nilai tetapan absorpsinya sudah 0 karena sudah selesai gitu kan. Nah, di sini tadi kita sudah tahu tetapan waktu paruh absorpsinya adalah 2,5 jam. Kita kalikan 5 kali waktu paruh absorpsinya. Itu akan ketemu yaitu 12,65 jam. Yang artinya di mana mulai pada waktu T-nya 12 jam itu sudah memasuki fase eliminasi. Makanya tadi kita mengambil titik yang bawah. Ini sama ini karena sudah memasuki fase eliminasi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya mau memastikan fase eliminasi yang kita ambil itu sudah benar atau belum, silahkan bisa dicek di sini. Setelah kita mendapatkan waktu paruh absorpsi, kita hitung aja minimal 5 kali waktu paruh absorpsi itu berapa jam gitu. Jadi yang kita ambil berarti sudah benar gitu. Jadi di situ adalah fase eliminasinya. Itu mungkin ada lain lagi yang mau ditanyakan?
Yuk, ada lagi yang lainnya yang bertanya? Terkait materi yang kemarin juga boleh yang per oral. Bu, izin tanya, Bu. Ya, silahkan, Dek. Ini Halo? grafik absorpsi itu emang grafiknya turun ya, Bu? Bukannya harusnya naik ya? Ini ya. Mohon maaf Bu, tidak ada suaranya. Halo, kedengeran nggak, Dek? Apa suara saya kedengeran? Terdengar Bu, tapi tadi tidak ada suaranya. Oh ya, mungkin sinyalnya mulai ini semakin siang. Oke, kita kembali ke sebentar. Terkait pertanyaan tadi ya, ini kan grafik fase absorpsi kan menurun. Nah, mungkin di sini itu karena kita menggunakan data urin, jadi kita tidak bisa melihat bahwa dia dari proses awal masuk gitu. Nah, kalau misalnya di data darah kemarin kan dia kelihatan ya dari 0 terus naik ke atas. Nah, kalau karena kita adalah di sampelnya adalah di fase ekskresi, makanya kita hanya mendapatkan adalah ketika DU-nya itu memang kecil gitu deh, karena obat itu kan sudah terabsorpsi. Nah, berarti kan yang masuk ke, kalau ini kan DU ya, yang masuk ke urin itu diharapkan, kan kita sampelnya urin ya, berarti yang keluar di urin itu berapa gitu. Jadi tidak seperti grafik pada fase darah yang memang
naik terus lalu turun. Nah, kalau di sini kan kita menggunakannya adalah data waktu tak hingga yang merupakan asumsi bahwa waktu tak hingga itu adalah 50 karena dosis yang kita berikan adalah 50 gitu kan. Kita menganggap bahwa di urin itu mungkin dosis ini itu adalah dikurangi sama DU tiap waktunya gitu. Jadi memang grafiknya tidak akan seperti tidak seperti pada data darah yang dari awal naik, tapi mungkin dia hanya dari atas sedikit sini terus turun karena di sini juga 49, 48, 47. Jadi tidak seperti data yang dari 0 terus naik terus turun, tidak. Karena data sampel hayatinya itu kan berbeda. Sampel hayatinya yang ini adalah berupa urin yang pastinya obat yang masuk tidak akan sama dengan obat yang keluar lewat urin. Begitu deh, karena adanya proses ATMO itu, ada yang diabsorpsi, ada yang distribusi, ada yang di metabolisme, dan yang terakhir kita mau melihat obatnya itu ada nggak sih di dalam urin seperti itu. Seberapa banyakkah yang dia dibuang di urin. Menjawab pertanyaannya atau bingung? Sudah Bu, terima kasih. Yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Sudah paham semua ya di sini. Jadi nilai K-nya ada 0,067, 0,2739. Nilainya bisa dihitung.
Sudah tidak ada lagi yang bertanyakan, Dek? Serius ini sudah? Kalau sudah, kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Nanti tinggal satu kali lagi, nanti saya tak diskusi aja lewat PC-nya aja ya, nanti untuk disampaikan ke semuanya. Nanti jadinya hari apa dan jam berapa ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf.